Artinya kesehatan itu bergantung dengan kebahagiaan. Masyarakat Lombok Tengah bahagia nggak? Jadi lansia walaupun sudah keriput, sudah keseok-seok, tetapi kalau dia senam, lupa kalau dia lansia. Jadi sambil selfie dia sambil goyang-goyang juga yang namanya lansia. Karena saya saksikan masih mungkin ada fotonya. Saya juga sampai begini ya, dia lupa kalau dia sudah lansia. Ya kalau di sana kita pramusada dan mulai kami kembangkan di sana, Mbak Niam ya. Jadi masyarakat yang datang itu disambut. Harus disapa dengan disambut dan dia punya pakaian sendiri, pakaian adat ya. Dan beberapa puskesmas itu kita juga siapkan dia welcome drink. Oh, ada welcome drink? Ada welcome drinknya. Jadi ke puskesmas itu sekalian healing? Sekalian healing. Dan halo Tribuners semua, selamat datang di bincangtribunlombok.com. Hari ini bersama saya Lailatun Niam dan hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah. Kita akan berbincang-bincang terkait dengan layanan kesehatan di Lombok Tengah yang kabarnya ini terus meroket. Nanti kita akan gali pelayanan yang seperti apa yang terus meroket, pelayanannya seperti apa mungkin yang bisa dicontoh oleh layanan kesehatan di luaran sana. Di sini sudah hadir Bapak Dr. Haji Suwardi. Siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadis, terima kasih sudah hadir. Di tengah kesibukan katanya tadi habis ini ya, sudah menyempatkan hadir. Biasa konsekuensi dari sebuah instansi pelayanan. Iya, pasti ada inilah dari masyarakat ingin mengkomunikasikan apa yang mereka inginkan. Iya, betul. Nah ini Pak Kadis, kita mungkin mulai nih kabarnya dari informasi dari kawan kami di Tribun itu. Dinas Kesehatan Lombok Tengah ini khususnya dapat award UHC Universal Health Coverage dari Wapres RI. Itu seperti apa Pak Kadis? Jadi benar Mbak Nia, kemarin kita dapat penghargaan dari Wapres terkait dengan UHC Awards. Ya, UHC Awards. Ya, jadi tentu ini adalah merupakan prestasi daripada Kabupaten Lombok Tengah. Betul. Di bawah Bapak Bupati, Wakil Bupati ya, yang terus berupaya bagaimana memberikan dan meningkatkan kualitas pelayanan yang terbaik. Beliau tidak pernah berhenti-berhentinya memikirkan bagaimana Lombok Tengah itu sehat juga, dan juga di bidang-bidang yang lain. Termasuklah di Dinas Kesehatan atau di program kesehatan, sedapat mungkin, dan memang juga di samping juga merupakan perintah undang-undang dari pasal 28 di mana setiap warga negara berhak untuk sejahtera dan mendapatkan pelayanan ya. Nah, karena itu kita alhamdulillah sampai saat ini per 1 Agustus capaian cakupan daripada kepesertaan BPJS kita sudah 99,65% atau sekitar 1.095.386 jiwa. Ya. Nah, itu kan hampir 100%. Hampir 100%. Iya, itulah yang membuat Kabupaten Lombok Tengah mendapatkan penghargaan UHC kriteria Madya. Oke. Ya. Artinya ini kan Pak Kadis sebuah prestasi, harapan sehat untuk masyarakat Lombok Tengah ini akan meningkat dengan adanya awards yang didapatkan oleh Kabupaten Lombok Tengah ini. Nah mungkin Pak Kadis bisa dibedakan sebelum mendapatkan UHC perkembangan kondisi kesehatan masyarakat di Lombok Tengah dengan yang saat ini. Kalau sebelum UHC, masyarakat tentu ketika dia sakit, dia udah berpikir, bahkan tidak berani ke dokter, tidak berani ke puskesmas, tidak berani ke rumah sakit. Kalau belum jelas uang yang dipakai untuk bayar, maka akan terjadi dua sisi yang dipikirkan. Di satu sisi penyakitnya akan terus berkembang atau semakin berat. Kedua, kalau dia ke pelayanan nanti tidak ada pakai untuk bayar. Nah, dengan adanya UHC ini, yang tadinya dia harus jual sapi, jual kambing atau jual bebek mungkin tidak jadi, karena cukup dengan menunjukkan KTP-nya saja, NIK-nya. Dia sudah gratis. Sudah dapat layanan kesehatan. Iya, sudah layanan. Sehingga dia sekarang tidak terlalu pusing dengan kalau dia sakit. Maka tentu dampak psikologisnya juga ini lebih baik ya. Tadi tidak terbebani lagi beban pikiran. Maka juga karena pikiran juga akan memperberat fisik kita kan. Betul. Dan itu akan mengundang kalau sudah psikis kita terganggu,
muncullah flu, pilek, batuk. Itu adalah salah satu indikasi bahwa kita dalam kondisi kurang fit. Artinya kesehatan itu bergantung dengan kebahagiaan. Masyarakat Lombok Tengah bahagia nggak? Oh, bahagia. Bahagia sekali. Iya. Artinya itu harus tetap dijaga. Dan di sana juga ada peran, pasti ada peran dari Dinas Kesehatan untuk menjaga stabilitas kesehatan masyarakat Lombok Tengah, Pak Kadis. Iya. Itu betul. Apa yang dilakukan oleh Dinas Jadi Kesehatan? Kabupaten Lombok Tengah dengan yang tadi amanat undang-undang untuk sejahtera ya. Kemudian kita juga di semua jajaran mulai dari yang paling dasar, di sana kita juga pelayanan kesehatan dasar dengan adanya Pustu dan Polindes. Ya, ada Pustu di Pustu juga sudah memberikan pelayanan yang terbaik manakala masyarakat di tingkat bawah mengalami gangguan kesehatan. Maka mereka lah yang nanti akan menangani. Kemudian mereka juga turun, belum lagi melalui posyandu, belum juga dia setiap hari Jumat ada senam sehat, senam bahagia. Tentu di sini dia sudah tangkap sejauh mungkin. Kalau tidak bisa ditangani di tingkat desa baru, nanti ke puskesmas. Ya, kalau ini nanti jejaring atau rangkaian layanan ini secara berjenjang tertangani, maka saya yakin juga rumah sakit tidak akan terjadi penumpukan. Yang saat ini kenapa dia terjadi penumpukan rumah sakit? Karena mereka tidak melalui jenjang-jenjang ini. Oke. Nah, ini terkait dengan tadi ada program layanan kesehatan yang disampaikan Pak Kadis, ada di Postu Polindes, ada program-programnya seperti senam sehat dan sebagainya. Mungkin apa pelayanan peningkatan layanan kesehatan selain dari program-program itu Pak Kadis, mungkin dari infrastruktur atau hal sebagainya yang mungkin ada keluhan dari masyarakat terkait dengan hal itu? Kalau sebelumnya memang infrastruktur kita terutama di Pustu itu jangankan untuk berobat, itu cocoknya mungkin dukun saja tidak cocok ya, masih lebih layak tempat. Kumuh sekali dong. Oh iya, kumuh, bocor, bekas gempa 2018 ya, masih miring, kemudian retak-retak, lembab, tidak cocok. Maka dari itu sejak 2022 semua kita rehab. Itu Pak Bupati terus menggalakkan supaya di dasar di desa itu sudah dibuatkan Pustu dan Polindes terkait dengan infrastruktur. Kemudian di puskesmas juga kita yang mungkin kita anggap non produktif ya, seperti lansia, usia lanjut, yang mungkin butuh sentuhan. Mereka setiap hari Sabtu juga senam di puskesmas dan dicek vital sign-nya. Dan itu rutin dan intens dilakukan? Rutin ya. Itu setiap hari Sabtu kalau Mbak Niam ke puskesmas mungkin di seluruh NTB juga atau di seluruh Indonesia setiap hari Sabtu kita juga dengan lansia. Jadi lansia walaupun sudah keriput, sudah keseok-seok, tetapi kalau dua senam lupa kalau dia lansia. Karena gerakannya bahagia kalah. tadi. Sehat itu dari perasaan dan dari hati perasaan. yang bahagia. Jadi sambil selfie dia sambil goyang-goyang juga yang namanya lansia. Karena saya saksikan masih mungkin ada fotonya. Saya juga sampai begini ya, dia lupa kalau dia sudah lansia. Jadi itu memang harus benar-benar dimarakkan dan dimasyarakatkan hal-hal yang seperti itu yang membuat masyarakat bahagia. Artinya Pak Kadis tidak hanya menyediakan ketika sakit terus diobati, tapi sebelum itu juga harus diantisipasi sebelum sakitnya. Memberikan entah program kesenangan yang menyehatkan seperti itu. Betul Mbak Nia. Jadi kita lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Karena sebesar apapun uang yang kita siapkan untuk pengobatan tidak akan pernah cukup. Tetapi kalau kita mencegah dengan bahagia tadi, dengan kita ikut di komunitas lansia, kita tahu, kita dengarkan dia apa permasalahannya, dan justru semakin menarik ya. Karena kita juga pasti akan mengarah ke sana, pasti lansia ya. Mudah-mudahan kita panjang umur. Menarik ini Pak Kadis, kenapa anak-anak muda di Lombok Tengah itu tidak dibuatkan komunitas sehat misalnya, entah itu seperti lansia tadi ada senam sehat, mungkin anak-anak muda ini perlu dibuat komunitas bergerak agar lebih sehat dan aktif. Ada program itu nggak nanti? Kalau di kita di Lombok Tengah, karena pernikahan usia dini juga menjadi salah satu penyumbang daripada stunting, maka kita juga sudah bekerja sama, sudah ada MOU antara Dinas Kesehatan dengan Dinas Pendidikan, di mana setiap hari Sabtu diberikan tablet tambah darah. Tablet tambah darah itu juga diselingi dengan senam. Ya, kemudian ada edukasi bagaimana tentang kesehatan reproduksi, kapan boleh kita menikah, kapan boleh dia hamil misalnya. Kemudian apa yang harus dikonsumsi saat hamil, pranikah semua, itu kita jelaskan. Apa risiko pernikahan usia dini juga kita jelaskan di tempat itu. Supaya jangan sampai anak melahirkan anak.
Iya, Ya. karena kan fisik, mental juga belum siap. Akhirnya Betul. mengasuh anak juga tumbuh kembangnya tidak maksimal. Asupan gizinya tidak tercukupi lah karena minimnya edukasi. Saya sebenarnya saya cukup sedih dan miris Pak Kades terkait dengan di Lombok Tengah ini kan sekarang jadi sorotan, bukan hanya sorotan nasional tapi sorotan dunia juga. Terkait dengan tadi layanannya yang terus meningkat, tapi di sisi lain masih banyak anak-anak yang belum teredukasi terkait dengan layanan kesehatan sehingga banyak anak yang nikah muda. Ya. Pak Kades ada ruang-ruang gerak nggak untuk menggalakkan untuk stop pernikahan usia anak ini? Nah, terkait dengan usia dini atau PUD itu, kami ada kerjasama dengan Pengadilan Agama, itu ada MOU, karena banyak juga di antara mereka yang nikah di bawah tangan. Maka ini juga menjadi atensi dari Kemenak, kemudian Pengadilan Agama, kemudian juga di sekolah yang di Dinas Pendidikan ya. Itu jalur kita dengan kita pemberian tablet tambah darah setiap hari Sabtu. Sekaligus kita juga edukasi. Kenapa lahir anak stunting? Karena dia anemia. Kenapa dia jadi kurus? Karena dia diet tapi salah diet. Makanya menjadi kutilang, dia kurus tinggi dan langsing. Kurus tinggal tulang. Nah, tinggal tulang apalagi ya. Maka nanti begitu dia hamil, dia sudah anemi. Dia sudah kek. Nah, anemi ini dia memperberat justru di saat ini persalinan ya, memperberat perdarahan jadinya. Oke. Artinya terus bergerak untuk menggalakkan stop pernikahan usia anak. Iya, terus ya. Karena penyumbang kematian ibu, penyumbang kematian bayi, stunting itu dari sana. Maka jauh sebelumnya pernikahan usia dini itu kita bisa cegah dan mudah-mudahan nanti ada perda atau perbub untuk itu kan. Untuk biar concern terhadap permasalahan ini. Iya. Oke Pak Kades, mungkin saya penasaran nih, teman-teman juga mungkin penasaran di daerah Lombok Tengah nih khususnya. Keluhan mungkin yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat, penyakit apa? Yang paling marak, yang paling sering dikeluhkan? Yang paling marak penyakit ini ya, penyakit tidak menular, penyakit menular. Penyakit menular kita kalau yang saat ini kan DBD ya, ya demam berdarah, yang sehingga kalau masyarakat kalau sudah mereka DBD tahunya adalah fogging ya, tapi sesungguhnya tidak bisa langsung fogging. Tetapi kalau fogging itu hanya membunuh nyamuk dewasa, sedangkan jentik-jentik nyamuk itu tidak selesai. Antisipasinya? Harus PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Dengan cara mengubur, kemudian menguras ya, bak-bak mandi dan minuman burung itu semua harus dicek, diganti ya. Dan tentu nanti kita melibatkan semua lapisan masyarakat di saat PSN. Kalau kita yakini di sana, setelah kita hitung ABJ, angka bebas jentik, sudah sesuai, baru kita fogging. Ya kan biasanya tren misalnya kalau ada isu demam berdarah, fogging saja. Fogging itu racun kan. Itu juga bisa berdampak dengan kesehatan juga? Berdampak, ya pasti berdampak. Karena bisa larvasida ya. Bisa sesak nafas? Iya pasti. Karena itu larvasida, racun. Oke Pak Kades, kebutuhan tenaga kesehatan di Lombok Tengah sudah terpenuhi atau akan ada penambahan atau berapa kekurangan dan kebutuhannya? Kalau kebutuhan kita terkait dengan tenaga kesehatan ada beberapa memang yang masih kurang, seperti dokter ya, dokter gigi kita masih kurang. Kalau yang lain hampir sudah sesuai ya, sesuai dengan perbandingan sesuai dengan proyeksi penduduk. Tetapi tahun ini kita juga ada formasi penambahan dari tenaga P3K sebanyak 222 untuk tahun 2024. Oke, 222. 222 ya betul. 222 untuk P3K. Oke, ini artinya tidak terlalu urgent lah kekurangan nakes di Lombok Tengah Pak Kades ya? Tidak. Ya. Masih bisa tercover. Masih kalau dari jumlah SDM kita masih hanya saja dari sarana prasarana kita yang perlu menjadi perhatian ya. Sarana puskesmas kita masih ada sekitar 6 puskesmas yang masih zaman dulu. Yang seperti apa? Ya, yang tidak standar ya. Tidak standar ya, kayaknya tidak layak lah. Karena bangunan ada yang 30-an tahun, 40-an tahun, itu tentu tidaklah cocok untuk pelayanan. Nah, karena itu kami terus setiap tahun ini kita membangun 2 puskesmas
memperbaiki rehab berat, yaitu Puskesmas Pringgarate dan Puskesmas Truai, sehingga nanti dia standar. Nah, kalau dia sudah bersih kan tentu masyarakat atau pasien atau pengunjung juga melihat yang bersih saja sudah di batinnya udah ya lebih meyakinkan daripada yang model lama, jorok, kemudian kita lihat kamar mandinya juga tadinya mau pipis di sana tidak jadi, masuk kembali dia kan. Ya itu ya, tapi kalau yang bagus mending lama-lama di kamar mandi. Mending lama-lama di kamar mandi. Karena benar Pak Kadis, fasilitas kesehatan itu juga membuat masyarakat itu lebih yakin untuk berobat dan yakin kepada layanan kesehatan yang ada. Oke Pak Kadis, ini kita akan berbicara tentang isu yang sekarang sedang viral-viral banget, banyak dibicarakan di sosial media Pak Kadis, terkait dengan penyediaan alat kontrasepsi bagi siswa dan remaja. Nah ini kan banyak gejolak dan kontroversi, banyak yang mengiyakan, tidak sedikit juga yang menolak. Nah, kira-kira dari peraturan perundang-undangan ini di Lombok Tengah sendiri dengan SDM dan segala macamnya, kira-kira peraturan itu bisa diterapkan nggak Pak Kades? Ya, terkait dengan PP 28 tahun 2024 ya, yang merupakan ini dari Undang-Undang 17 tahun 2023 ya, terutama di pasal 103 ayat 4 kalau tidak salah ya. Ini pasti akan menjadi ribut ya. Betul. Satu sisi pertimbangan daripada pemerintah tentu ada kaitannya dengan penyakit HIV AIDS dan juga pernikahan usia dini yang tadi disampaikan. Mereka masih sekolah, walaupun itu mungkin suka sama suka. Kemudian ya karena di usia remaja itu adalah usia mereka masih labil. Usia coba-coba itu sudah pasti ya, sama-sama pernah kita merasakan di usia itu ya. Maka itulah yang dikhawatirkan pemerintah, karena pernikahan usia dini sudah diberikan edukasi, ternyata menjadi penyumbang daripada lahirnya anak stunting. Kemudian juga menjadi media untuk terjangkitnya HIV AIDS. Ya, kalau dari sisi kesehatan mungkin lihatnya bagus ya. Tapi tentu kita juga harus berpikir dari sisi norma agama, karena yang disebut adalah siswa, maka mereka kalau misalnya hamil, ya tanda kutip tidak melalui jalur pernikahan, ya, tentu sudah melanggar norma agama. Itulah yang membuat dari MUI itu pasti akan menolak. Iya, banyak penolakan memang pasti, dari. Ya. Karena ini katanya ini akan melegalkan perzinahan. Dengan secara tidak langsung gitu, karena itu kan dikampanyekan, alat kontrasepsi ini dikampanyekan untuk siswa, jadi siswa bisa melakukan apa saja dengan adanya hal ini. Tapi Pak Kadis setuju nggak dengan adanya ini? Atau nanti misalnya kalau memang diharuskan diterapkan di seluruh kabupaten kota, mungkin dari kepala dinas dari dinas kesehatan itu akan melakukan pengawasan ketat, dan regulasinya nanti akan seperti apa pengawasannya? Ya kan susah kita awasi, namanya antara laki perempuan, apalagi sekarang dengan adanya media ini ada HP ya, jadi dia dilarang sama orang tua, tapi HP-nya yang dia bisa janjian di mana sehingga terjadi pertarungan atau peristiwa yang tidak diinginkan, apalagi dengan disiapkannya alat kontrasepsi yang setiap saat dia bisa ambil di pojok seperti pojok oralit mungkin ya, dia tinggal ambil karena dia butuh, tinggal dia sudah. Apalagi nanti sekolah semua diperintahkan untuk menyiapkan alat kontrasepsi. Tentu kita di daerah-daerah yang seperti di Lombok ya, yang mayoritas Muslim, tentu pasti akan menolak ini. Ya, hanya saja sekarang kenapa tidak ribut, karena banyak yang belum tahu. Kalau dia tahu pasti ribut. Iya, karena ini masalahnya norma agama ya. Ya, insya Allah norma agama kayak lebih kuat daripada yang lainnya. Norma hukum. Iya. Sebenarnya saya ingin berargumen, tapi ini nanti di belakang layar terkait dengan penyediaan alat kontrasepsi ini. Pak Kadis, di Lombok Tengah, ini nggak apa-apa Pak Kadis ya, ada banyak keluhan Pak Kadis. Ini Pak Kadis menanggapi keluhan-keluhan masyarakat terkait dengan layanan kesehatan. Ya mungkin layanan kesehatan pasti ada kurang, ada lebihnya. Pak Kadis menanggapi hal itu tuh seperti apa yang sekarang? Jadi terkait dengan entah itu dari kepuasan pasien ya, atau pengunjung ya, kita juga ada untuk menghitung terkait dengan kepuasan pasien. Inginnya kita memang sempurna, kita ingin prima ya di dalam pelayanan. Tetapi harus diakui juga ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi,
sarana kita juga belum selesai belum tuntas untuk disiapkan. Prasarana kita misalnya ambulan juga ada hampir di semua puskesmas di sana ambulannya ambulan lama. Kemudian kayak dental set kita misalnya gigi juga itu sudah lama semua sehingga kita mau layani tidak sesuai dengan harapan ya. Karena itu kami juga terus berupaya menglist mengidentifikasi setiap puskesmas apanya yang kurang untuk kita juga terus update di Aspak namanya ya, di aplikasi sarana prasarana dan alat kesehatan. Itu terbaca oleh dinas oleh Kemenkes ya, sehingga nanti kekurangan mana yang bisa dipenuhi oleh DAK ya dari pusat itu dipenuhi. Nah kekurangan itu kita usulkan lewat APBD ya, lewat anggaran pemerintah ya kan, itu yang kita lakukan. Nah terkait dengan puas tidak puas itu di mana-mana sama ya, sama saja dan terus kita akan berbenah dan kami juga mengakui ya semua seperti tadi saya sampaikan pelayanan kita memang berbeda ya antara puskesmas A, puskesmas B karena juga SDM-nya berbeda dengan perbedaan gangguan psikis juga ya. Betul. Ya, tetapi secara standar alhamdulillah apalagi sekarang sudah terakreditasi ya baik rumah sakit maupun puskesmas, maka kita juga terus mengarah untuk memberikan pelayanan lebih baik. Oke, ini Pak Kades untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terkait dengan layanan kesehatan, barangkali dari Dinas Kesehatan sendiri ada intervensi untuk menyamaratakan cara pelayanan agar kepuasan itu bisa didapatkan masyarakat gitu Pak Kades. Itu sudah jelas diakreditasi. Jadi di sana ada UKM, UKP-nya. Semua pakai standar itu dari pengunjung atau pasien baru datang di sana kita juga ada pramusada ya. Ya pramusada, kalau di pesawat kan pramugari ya. Pramugari. Ya kalau di sana kita pramusada dan mulai kami kembangkan di sana Mbak Niam ya. Jadi masyarakat yang datang itu disambut. Harus disapa dengan disambut dan dia punya pakaian sendiri, pakaian adat ya. Ya, nanti bisa kunjungi di Puskesmas Teratak, kemudian ya, dan beberapa puskesmas itu kita juga siapkan dia welcome drink. Oh, ada welcome drink? Ada welcome drinknya. Di sana ada minuman jahe merah, jahe putih, jahe emprit, kemudian kunyit asam, beras kencur. Nah, kemudian dengan kegunaannya dan yang paling laris itu jahe merah karena untuk stamina laki-laki. Ternyata itu paling cepat habis dia. Iya, itu paling laris. Jadi ke puskesmas itu sekalian healing. Sekalian healing. Dan itu kita tempatkan di ruang tunggu supaya dia tidak bosan menunggu. Kita udah siapkan. Ya, sebelum dia dilayani ini juga sudah habis karena haus juga mungkin ya. Iya. Menarik ini Pak Kades konsep seperti ini. Justru kita makanya kalau kita ke puskesmas sebelumnya misalnya sebelum ada program ini anggapan kita tuh udah enak gitu loh Pak Kades. Ya itu yang kita rubah supaya dia homey juga ya. Betul. Kalau kita sekarang begitu saya bawa ke puskesmas maka yang di otaknya itu bau betadin, bau penisilin, bau kencing, bau darah, melihat darah, melihat nanah kan. Maka itu yang kita rubah. Iya performanya itu sudah mulai kita rubah sampai dia nanti dilayani kemudian ruang tunggu sampai dia pulang. Sekarang ini sudah berlangsung program di Puskesmas Teratak. Di Puskesmas Teratak dan beberapa puskesmas yang lain juga. Dan itu akan dan kami berikan mereka tanamannya itu di tengah-tengah di void itu ada tanah kosong. Mereka itu dapat dari CSR-nya Kimia Farma dikasih sekitar 8 juta itu misalnya kunyit putih, kunyit merah, beberapa jenis kunyit. Apotek hidupnya berarti iya apotek hidup. Nah dari sana diambil dan masyarakat juga seperti Puskesmas Mujur nanti kalau yang rawat inapnya pulang dikasih oleh bibit itu. Kayak kunyit merah kan susah, kunyit putih juga susah itu dikasih nanti gratis. Pulang dari rumah sakit dapat oleh-oleh? Dapat ya. Jadi nanti dia akan kembangkan di rumahnya juga dikembangkan ke masyarakat. Jangan kita terlalu bergantung juga pada obat-obat yang kimia. Karena nenek moyang kita juga obat batra ya, obat tradisional itu dari sana ya. Ya jadi kayak perempuan lebih tahu tentang jamu. Maka itulah di sana. Iya, karena di sana ada batra.
pengobatan tradisional yang kita kembangkan. Oke, ini menarik. Saya penasaran Tribuners, saya belum pernah masuk puskesmas, ketika disambut selamat datang, dikasih welcome ring, di sana nyaman, tidak ada bau obat. Tidak ada. Jadi nanti jangan kasih tahu saya, jangan kasih tahu puskesmas teratak ke sana. Kalau dikasih tahu nanti disiapkan ya. Supaya, Oke, kita diam dan tanya. Ya, turun saja nanti. Oke, nanti kita di sana ada turun saja ke sana. Nanti tim Tribun turun. Ya, atau bila perlu undang kapusnya di sana. Bagaimana beberapa puskesmas sudah menyiapkan welcome drink. Oke, ini menarik sekali program ini. Saya harap nanti daerah-daerah lain juga mencontoh hal kreatif yang sama agar ya setidaknya rasa sakitnya sedikit berkurang dengan pelayanannya. Gitu Pak Kadis ya? Iya. Kurang lebihnya seperti itu. Pak Kadis, siap. Ini pertanyaan saya sebenarnya di sini sudah ada, tapi saya pengen ngobrol-ngobrol sama Pak Kadis. Silakan. Nah Pak Kadis, ini Pak Kadis di Dinas Kesehatan sudah berapa lama memimpin di Dikes? Saya baru 2 tahun. Baru 2 tahun? 2 tahun setengah lah. 2 tahun setengah? Iya. Kendala yang paling berat Pak Kadis hadapi selama menaungi Dikes? Jadi kalau kendala di sana karena suka duka lah Pak Kadis. Dari baru kami datang, terutama terkait dengan sarana ya. Sarana yang waktu itu masih model lama, ada yang sudah 40 tahun, ada 50 tahun. Kita turun, kita mau minta untuk bersih, atau mungkin mereka mau penyuluhan di masyarakat harus toiletnya bersih, tapi toilet dia jorok ya. Nah, karena itu yang kita lakukan adalah sarananya harus diperbaiki, kemudian prasarana dilengkapi, dan tentu SDM-nya juga kita tingkatkan kapasitasnya ya. Ya, dan itu tidak gampang. Tidak gampang untuk menyatukan persepsi. Betul. Ya, di awal saya rasakan tidak sejalan. Maka dari itu kami juga berkumpul di sana, semua kepala bidang, kepala puskesmas, begitu juga dengan direktur rumah sakit, baik yang punya pemerintah maupun yang swasta. Kami kumpul di sana, tidak ada ego. Sering kali kadang mungkin kita karena perebutan pasar ya, misalnya swasta, ke tempat saya aja, di kami enggak. Di mana yang kosong kita saling telepon. Kalau misalnya di peraya penuh, diteleponkan kita rumah sakit yang lain supaya dia bisa terlayani. Saling mengisi dan saling bersinergi lah Pak Kadis. Ya. Tidak ada ego Pak ya bangsa pasarnya itu ini. Iya. Jadi bisa tapi walaupun demikian tetap saja ada kekurangan ya. Ada saja kita kesalahan, kelalaian, maka ini juga yang harus tetap kita perbaiki, dan kami di semua layanan tidak ada yang kita juga anti kritik. Senang kita kalau ada, silahkan saja cari langsung. Saya suka layanan kesehatan Lombok Tengah tidak anti kritik. Iya. Tidak anti kritik. Tidak ya. Oke. Iya. Aman ya. Jadi kalau misalnya masyarakat ada keluhan itu bisa langsung mengkritik, ada silakan ya, silakan. Terbuka. Layanan kesehatan Lombok Tengah terbuka untuk ya menerima keluhan lah. Ya karena kita mau maju kan. Iya. Nah, daripada kita mahal-mahal bayar konsultan. Betul. Ya ini kan konsultan gratis. Kalau kita secara personal, setiap orang kan sering kita dengar bahwa yang paling susah dibaca itu bukan kitab Al-Quran, bukan kitab Injil dan lain sebagainya, tapi yang paling susah dibaca kitab diri sendiri kan. Kitab diri sendiri. Ya kalau kita mungkin secara institusi saat ini mungkin fasilitas kita paling bagus, tetapi setelah dicek banyak bobroknya. Makanya ketika ada yang kritik, ini alhamdulillah kan, daripada kita harus bayar konsultan yang akan mengecek di mana kekurangan kita. Tentu nanti juga kalau kita tidak mampu, kita juga libatkan pihak-pihak yang ahli di bidang itu, misalnya terkait dengan pelatihan hospitality. Kan kita harus libatkan orang luar untuk melatih SDM kami yang mungkin kurang ramah. Artinya keluhan-keluhan itu juga tentunya untuk meningkatkan layanan kesehatan dan segala macamnya Pak Kadis. Iya. Nah ini Pak Kadis, selanjutnya mungkin ke depannya ini akan seperti apa? Dinas Kesehatan Lombok Tengah ini mungkin ingin ada harapan, ingin mencetak misalnya zero stunting mungkin di Lombok Tengah, atau zero penyakit ini, atau zero DBD gitu. Dari program mungkin ke depannya programnya akan seperti apa? Ya, jadi terkait penyakit, beberapa penyakit kita memang sudah ada yang nol ya. Sudah eliminasi, seperti malaria sudah tidak ada di Lombok Tengah. Malaria. Kemudian kemarin perambusia. Dan yang ke depan ini kita rencanakan TBC. Ya, TBC juga merupakan salah satu penyakit berbasis lingkungan.
Artinya bahwa kalau masih ada penyakit TBC berarti masih ada di sana yang lingkungan kumuh. Makanya dari Perkim juga terus RLT rumah tidak layak huni terus dibangun ya. Nah, kemudian dari sisi edukasi juga kita berikan masyarakat tentang bagaimana hidup atau PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Sehingga nanti kalau PHBS kita juga sudah berjalan dengan bagus, maka penyakit-penyakit berbasis lingkungan menjadi hilang, termasuk korengan ya. Ya, bukan gorengan. Kalau gorengan nggak apa-apa ya. Mungkin banyak ya. Tapi korengan ini terutama mohon maaf misalnya di pondok pesantren. Karena kurang air kan, ini harus kita akui ini. Itu juga menjadi lokasi yang menjadi perhatian kita ya. Kemudian TBC kita masih tinggi, HIV kita juga masih. Ya, karena itu kalau istilah kami di ATM itu ya yang harus diupayakan terus turun. Dan kemarin kami rapat di sana. Rencana kita TBC ini yang mau kita eliminasi. Setelah Pramusia kemarin kita dapat penghargaan. Dalam jangka berapa lama ini Pak Kades targetnya TBC, zero TBC di Loteng? Ya mungkin mudah-mudahan 2 tahun ya, mungkin mudah-mudahan lebih cepat lagi ya kalau karena kita juga ada program pengobatan TB gratis kan. Kalau itu sudah jelas orangnya, maka mudah-mudahan cepat kita bisa tuntaskan. Dan mudah-mudahan bisa maksimal atau di bawah 2 tahun kita sudah bisa Lombok Tengah sudah eliminasi TBC. TBC di Lombok Tengah. Itu kedepannya itu akan seperti ini, Lombok Tengah itu akan menggencarkan dan memperjuangkan zero TBC atau 0 TBC, kasus TBC di Lombok Tengah. Kita tunggu Pak Kades nanti kabarnya, sehingga ini bisa dicontoh oleh masyarakat luas atau daerah-daerah lain lah. Tapi saya paling menarik tadi itu Pak Kades yang layanan itu, nanti saya pengen berkunjung. Boleh. Saya tunggu deh. Mungkin harapan atau ke depan atau pesan kepada masyarakat Lombok Tengah untuk bisa menjaga kesehatan dengan lebih baik supaya hidupnya sehat, bahagia dan gembira. Masyarakat harus apa? Jadi kepada semua masyarakat Lombok Tengah, tidak ada satupun yang ingin sakit, semua ingin sehat. Maka itu berawal mulai dari diri kita sendiri ya, tentu dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi sering kita lebih memikirkan yang lain. Kita berani membeli pakaian yang mahal, membeli perhiasan yang mahal, tetapi untuk mencegah agar kita tetap sehat, misalnya beli buah-buahan yang kalau kita beli untuk lipstik yang harga 60 lah atau 80 di atas itu bahkan ya, kalau itu kita beli semangka sekarung kita dapat ya. Jadi PHBS atau Germase, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat itu rajin makan buah, kemudian olahraga olahraga teratur, kemudian mengecek fisik kita ya, vital sign kita, terutama yang sudah usia di atas 40 tahun, kemudian diet makan yang teratur ya, maka saya yakin masyarakat Kabupaten Lombok Tengah dan masyarakat yang lain juga akan sehat. Tentu juga kita tidak lupa dengan ibadah kita ya, karena di ibadah itu juga sudah tertanam bagaimana kita sebelum salat sudah harus tararah dulu, harus bersih ya. Baik di mulut, di rongga mulut, kemudian kuku, buang hidung dan lain sebagainya. Insya Allah kalau antara ibadah dan atau lahir batin kita terjaga, hidup kita akan sehat. Dan tentu jangan lupa juga bergaul yang bagus, tidak sampai iri hati, jangan sampai tetangga beli kulkas kita yang kedinginan. Ya, atau semacam itu lah ya. Itu ya. Jadi sehatnya hati, juga sehat hati. Iya, hati harus dijaga. Jangan nodai hati dengan iri, dengki dan benci. Nanti kata Pak Kades tuh dari sana tuh bisa sakit nanti. Betul Pak Kades ya? Iya. Cukup Pak Kades atau ada yang mau disampaikan selain saya kira cukup. Cukup. Ya, ini saja udah kering kita. Pak Kades boleh. Oke Pak Kades, ini ceritanya menarik ya Tribuners. Berarti cukup Pak Kades yang ingin disampaikan? Ya, cukup. Oke, Tribuners, ini cerita-cerita kita bersama Pak Kades luar biasa. Nanti ada satu hal yang menarik juga yang tadi saya sampaikan. Ini ada program layanan kesehatan di Puskesmas di Lombok Tengah itu yang menyediakan layaknya kita healing kalau kita berjumpa. Welcome drink, ada layanan juga yang tadi menarik, ada yang pakaian adat yang menyambut kita. Pramusada. Nanti kita tunggu.
Oke, Tribuners semua, nanti kita jumpa lagi di bincang-bincang berikutnya. Barangkali kita akan ngobrol topik yang berbeda dengan Pak Kadis juga. Saya Lailatul Niam dan di sini ada Bapak Kepala Dinas Kesehatan Lombok Tengah. Pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kadis, terima kasih banyak. Terima kasih, Ri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.